Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kang Sam. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan berbagi video mengenai soal AKM. Yakni sekarang kita sudah memasuki soal AKM 32 mengenai numerasi SMA. Nah, di sini kita akan membahas mengenai materi geometri dan pengukuran untuk kompetensi mengenai bangun geometri. Kompetensi yang diukur yaitu memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Oke, kita langsung saja ke bentuk soalnya. Di sini diketahui dengan sebuah gambar. Benny ingin mengukur lebar danau yang baru saja dikeruk karena terjadi pendangkalan dan banyak ditumbuhi eceng gondok. Sketsa yang dibuat Benny seperti pada gambar. Saat dilakukan perhitungan, Benny ragu atas hasil yang diperoleh karena ukuran lebar danau tidak masuk logikanya. Ternyata setelah diukur ulang bersama temannya, sudut yang tadinya 45 derajat seharusnya adalah 40 derajat. Dan ini sketsa yang dibuat oleh Benny untuk menghitung lebar danau yang baru dikeruk. Kemudian pertanyaannya adalah, perbandingan lebar danau seharusnya dengan lebar danau yang diperoleh dari pengukuran awal adalah A. Tangan 40 derajat per tan 45 derajat. B. Tangan 45 derajat per tangan 40 derajat. C. Sin 40 derajat per sin 45 derajat. D. Sin 45 derajat per sin 40 derajat. E. Tan 40 derajat per sin 45 derajat. Seperti biasanya, ketika kita ingin menyelesaikan persoalan yang ada dalam soal AKM ini, kita tentunya harus berpedoman kepada informasi yang disediakan di soal, baik itu berupa infografis ataupun gambar. Nah, di sini infonya berupa gambar. Jadi kita munculkan kembali gambar mengenai danau tadi. Nah, di sini Benny membuat sketsa untuk menghitung lebar danau, yakni menggunakan bangun datar berupa segitiga. Di sini ada keterangan 90 derajat, berarti ini adalah segitiga siku-siku. Kemudian selain segitiga siku-siku, di sini Benny juga membuat sketsa yang diketahui salah satu sudutnya adalah 45 derajat. Sesuai dengan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, jadi ketika di sini kita mengetahui ada segitiga dengan sudut 90 derajat atau segitiga siku-siku, kemudian diketahui sudut lain, yakni di sini adalah 45 derajat, maka setelah itu kita harus menentukan sisi bagian mana yang depan, kemudian mana yang samping, dan mana sisi yang panjang. Nah, selalu ya, di depan sudut yang diketahui, selain sudut 90 derajat, itu dinamakan dengan sisi depan. Jadi ini merupakan sisi depan yang ada di depan sudut 45 derajat. Jadi bukan di depan 90 derajat. Karena sisi yang di depan 90 derajat adalah sisi terpanjang atau hipotenusa. Nah, dengan kata lain, di dalam sketsa ini, sisi depan merupakan lebar danau yang diukur oleh Benny. Kemudian, tentunya di sini, di bawah sudut yang diketahui adalah sisi samping. Dan ini di depan sudut 90 derajat, ini merupakan sisi panjang atau hipotenusa. Ketika pemirsa mengetahui bahwa ini suka juga disebut sisi miring ya, sebagian guru mengajarkan ini merupakan sisi miring. Nah, di sini saya tidak menggunakan sisi miring, tetapi saya menggunakan sisi panjang. Karena kalau miring itu tergantung posisi gambar itu sendiri, tetapi kalau panjang dia berlaku untuk semua posisi gambar di segitiga siku-siku. Oke, karena di sini kita harus menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, maka kita harus mengingat kembali rumusnya. Nah, di sini saya mempunyai rumus pribadi, yakni rumusnya kalau dibuat dalam kalimat, itu depan sampan ada desa. Jadi rumus ini saya buat sendiri dan ini mudah untuk diingat. Jadi depan sampan ada desa. Artinya depan ini adalah sin. Sin untuk apa? Sin untuk theta. Sin theta, depan itu artinya adalah depan perpanjang. Kemudian di sini ada sampan. Sampan itu berlaku untuk cos. Cos theta sama dengan samping. Ini sam ini adalah samping dan pan ini merupakan panjang. Dan terakhir di sini ada desa.
Desa itu singkatan dari untuk rumus tan ya, tan theta singkatan desa. D itu tentunya adalah depan, sa itu adalah samping. Jadi kita ambil bagian depannya saja ya. Ini D itu adalah depan, sa atau sam itu adalah samping, pan itu adalah panjang. Jadi kita mudah mengingatnya untuk perbandingan trigonometri, sin, cos, dan tan, urutannya adalah depan sampan pada desa. Oke, bagaimana? Mudah diingat kan, pemirsa semuanya? Kita lanjut ke pembahasan soalnya. Di sini yang diminta di soal adalah perbandingan lebar danau seharusnya dengan lebar danau yang diperoleh dari pengukuran awal. Karena di sini yang dibahas atau diminta adalah perbandingan lebar danau, berarti kita menggunakan sisi depan. Kemudian tentunya sisi depan ini kita harus bandingkan dengan sisi yang sudah diketahui. Nah, di sini yang sudah diketahui panjangnya adalah sisi bagian ini, yakni sisi bagian samping. Berapa? 70 meter. Berarti kita menggunakan perbandingan dengan konsep atau rumus depan per samping. Nah, kita sudah mengetahui di sini depan per samping itu adalah desa. Berarti kita menggunakan perbandingan tan. Oke? Nah, di sini yang diminta adalah lebar danau seharusnya dengan lebar danau yang diperoleh dari pengukuran awal. Nah, di sini ketika Benny menghitung 45 derajat untuk lebar danau ini, maka dia ragu. Ternyata setelah dihitung kembali, dia mendapatkan yang tadinya dengan sudut 45 derajat, itu menjadi sudut 40 derajat. Berarti yang aslinya seharusnya adalah 40 derajat, dan tadinya adalah 45 derajat. Kita tinggal masukkan saja ke rumus tan ini, berarti kita mendapatkan perbandingan tan 40 derajat, yakni desa depan per samping, berbanding dengan tangan 45 derajat, yaitu depan per samping ini sama ya. Sehingga perbandingannya adalah tan 40 derajat per tan 45 derajat. Dan jawabannya di pilihan adalah A. Oke, sampai di sini pembahasan untuk soal AKM 32 ini, yakni untuk soal AKM numerasi SMA. Dan apabila pemirsa merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share ke pemirsa yang lainnya. Siapa tahu di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan mengenai pembahasan soal AKM numerasi SMA seperti di soal AKM 32 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.